Ada usaha untuk mengkerdilkan semua orang yang mengklaim bahwa alien ada. Oh iya, iya. Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Hari ini aku ditemani oleh Kak Adri dan Kak Coki. Halo. Nah sebenarnya hari ini tuh kita mau bahas tentang teori konspirasi. Dan kakak-kakak punya channel atau sebenarnya segmen ya di channelnya MLI, Conspiracy and Chill. Yes. Apakah Conspiracy and Chill ini sebenarnya? Apa Cok? Ini adalah jawaban dari kesukaan masyarakat Indonesia terhadap konspirasi dan bersantai-santai. Oh, oke. Dan biasanya saat bersantai, konspirasi itu adalah hal pertama atau kedua yang muncul. Ya betul. Tapi kakak sendiri percaya nggak sih sama teori konspirasi atau kayak aku? Aku tuh lebih suka kayak membahas sebenarnya teori konspirasi. I don't necessarily believe a lot of them. Ada beberapa yang kayaknya sulit untuk dibantah. Oh. Kalau Hasil pemilu coba deh. Nggak, tapi banyak maksudnya kayak ada yang ini kenapa kayak gini ya? Oke. Ya, question mark gitu. Kayak hasil pemilu. Ada yang bilang begitu. Kalau berbicara konspirasi itu datang untuk misterinya. Oke. Karena menarik. Benar. Yang kayak misalnya invisible hand yang mempengaruhi negara bergerak gitu-gitu tuh menurut gua agak sulit didinai. Kenapa? Konspirasinya gitu, misalnya ada superpower country yang ternyata dia mengatur negara-negara lain harus seperti apa. Itu tuh gua kayaknya emang iya deh. Iya, itu yang sempat kita juga bahas di Conspiracy and Chill. Kalau misalkan teori konspirasi yang berhubungan sama Indonesia. Hitler mati di Garut. Itu 100% kan? 100% apa? Asli lah. Pernah dengar nggak konspirasi yang bilang Atlantis adalah Indonesia? Of course, Nah, ya. kita pernah bahas juga. Tapi kak, kayak sebenarnya banyak bukti. Aduh. Tapi gue nggak menutup Atlantis. kemungkinan. Gue kalau ternyata Atlantis adalah Indonesia, ya gue senang-senang aja sebagai keturunan Atlantis. Nah, Kenapa tidak? mungkin Tapi kan deskripsinya filosofernya siapa yang bilang Plato atau siapa sih yang bilang? Plato Dia bilang- atau Aristoteles lupa gue. nggak Tapi kan paham. deskripsinya dia jauh dari Indonesia kan, dia bilang ada ring air dan apa, ada daerah yang lebih mirip kalau nggak salah. Tapi gue lupa ada di mana. Iya emang ada beberapa, Oke. cuman kan dipercaya bahwa kalau Atlantis tuh udah tenggelam kan, jadi sebenarnya Gua lebih kita bukan percaya turunan Gunung- Atlantis juga. Oh iya, Gunung Kayak- Padang, gue lebih percaya Gunung Padang. Ah iya, Gunung Gunung Padang Padang. adalah ini Piramid apa terbesar. piramida. Ya, atau nggak dia ada some lost technology yang kita nggak punya. Yang bikin gue percaya Gunung Padang itu adalah man-made, bukan buatan alam. Iya. Karena pemerintah sendiri tidak mengizinkan eksplorasi lebih lanjut. Maksud gue, kalau memang itu man-made atau natural made, ya kenapa nggak boleh ada eksplorasi di Iya, situ? Itu dia yang ada bikin gua- step-stepnya gitu kan kalau Di- Gunung Padang. Ya. Netflix tuh ada siapa arkeolog Ancient Apocalypse kalau nggak salah judul seriesnya. Dia arkeolog yang disebelin sama arkeolog lain. Dia percaya perkembangan kemajuan manusia tuh nggak gini levelnya, dia percaya. Ya. Jadi ada yang hilang. Jadi makanya dan termasuk salah satunya Gunung Padang itu. Maksudnya dari gua peradaban cukup- gitu ya, dari jadi kayak peradaban. dari files-files yang ada, nggak mungkin semua peradaban tuh tercatat. Ya karena katanya, oh ya Ice Age kita abis Ice Age baru bercocok tanam gitu. Tapi kayaknya udah ada advancement yang lain apa gitu-gitu. Jadi menurut dia Ice Age itu adalah apokalips untuk advanced civilization sebelumnya. Iya. Dan kalau menurut pengetahuan umum kan setelah Ice Age baru manusia itu mulai bercocok tanam, Apa? dari berburu bercocok tanam, dan civilization itu dimulai setelah Ice Age. Nah kalau menurut si arkeolog ini sebenarnya Ice Age adalah penutup civilization sebelumnya. Dan salah satu bangunan-bangunan yang ditinggalkan civilization sebelumnya salah satunya Gunung Padang. Bahkan dia berasumsi Sphinx itu adalah bangunan yang ditinggalkan civilization Ya, sebelumnya. tapi dipakai sama Tapi dipakai sama orang masa Mesir. sesudahnya. Oke. Makanya diganti mukanya. Karena Ada kalau apa? dilihat Sphinx itu kan begini bentuknya. Itu lion itu. Mukanya, proporsi muka Fir'aunnya dan badannya itu Iya. itu beda. Jadi harusnya itu bentuknya yang lain. Jadi seakan dipasang gitu ya Yes, di badan dipahat Sphinx lagi itu. jadi muka Fir'aun. Ya, jadi bagian ininya tuh udah ada. Ya. Menurut si arkeolog Arkeolog ini. itu. Tapi arkeolog ini disebelin sama mainstream arkeolog. Karena dia punya pendapat yang Ya. mungkin sedikit Dulu, beda ya. ya Africa was green, and then terus bawahnya tuh ternyata erosi sungai lala gitu tuh. That's so fascinating. Ya. Gua percaya. Nah kalau gue juga cenderung percaya, atau setidaknya kalau ternyata itu tidak benar tapi secara teori menghibur. Lebih percaya. Lebih percaya daripada makhluk halus dong. Waduh. Anyways, hari ini actually kita akan bahas teori konspirasi. Nah ini yang saya tunggu-tunggu. Nah, langsung aja. Langsung. Teori konspirasi yang akan kita bahas hari ini adalah 3 teori konspirasi. Sebenarnya 2 sih. Yang satu tuh kayak turunan dari yang satu lagi. Dan I think it will be fun for us to talk about it bareng-bareng. Jadi langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum. Cause shit's about to go down.
Jadi, hal pertama yang akan kita bahas adalah satu fenomena yang terjadi di Miami. Jadi ada satu video yang viral banget, dan ini tuh sempat dikirimin sama banyak banget teroris ke aku, yang nunjukin ada satu mall nih, di depannya tuh banyak banget mobil-mobil yang parkir. Tapi bukan mobil biasa, mobil polisi. Pas dicari-cari sama orang-orang kayak, ini kenapa ya kok rame banget sama polisi di depan mall ini? Dikatakan bahwa, oh ya ada beberapa teenagers, banyak anak-anak remaja yang kayak berantem terus sambil kayak nyuri-nyuriin barang di mall dan menggunakan petasan, makanya polisi-polisi datang. Tapi dengan penjelasan dari polisi itu orang-orang nggak puas karena kayak kenapa bisa sebanyak ini mobil polisi yang muncul. Karena ternyata yang datang mobil polisinya juga bukan yang datang untuk menghadapi anak-anak ya. Ini pasti udah lihat sih. Ini tuh ramai banget kan. Ini sih bukan skuad polisi yang ditaruh untuk menghadapi kenakalan remaja ini. Wow, ini sebanyak ini men, gila banget. Ini gila banget men, ini toda la realidad de la ciudad de Miami. sampai sini. Sebanyak itu. Nah, initially banyak orang yang ngerasa apakah ada terrorist attack atau something big gitu loh. Wajar sih mereka berasumsi seperti itu kalau sebanyak ini polisinya. Dan ternyata penjelasannya cuma sesimpel kayak, oh ya ada anak remaja kayak tawuran gitu bawa petasan di dalam mall. Yang which is itu aja menurut gue udah nggak masuk akal ya melihat iklim Amerika, karena mereka bawa pistol biasanya. Mana yang Berarti yang kelihatan itu ya? Ada nggak? Kayaknya nggak pernah kelihatan itu, cuman kayak videonya adalah report ini dari atas. Oke, teori alternatifnya apa? Nah, beberapa orang kayak saksi mata bilang, enggak, saya waktu itu ada di mall itu dan ada creature hitam besar, ada satu makhluk nih hitam besar yang berada di dalam mall. Kita nggak tahu makhluk itu makhluk apa. Dari kejadian ini 4 pemuda doang yang ditangkap. Kayak maksudnya yang berarti yang dibilang kayak mungkin biang onarnya gitu loh. Itu cuman 4 orang. Kenapa yang muncul sebanyak ini? Oke, gue mencoba menjadi pihak polisinya dulu ya. Gue menjadi devil advocate. Ya. Menurut gue memang di negara manapun official statement dari aparat tuh tidak pernah memuaskan. Iya betul betul. Sehingga pasti masyarakat selalu come out dengan teori-teori sendiri yang mungkin benar atau mungkin juga jadi di luar konteks. Tapi menurut gue core masalahnya adalah memang distrust yang sudah terkumpul sedemikian rupa terhadap otoritas figur sih menurut gue. Oke. Tapi nih ada salah satu orang yang menceritakan bahwa ketika semua orang lagi mencoba berlari keluar dari mall itu, dia mengaku melihat ada sosok gelap berbentuk aneh yang jauh lebih tinggi dari manusia, bahkan tingginya tuh sekitar 3 meter, dan dia yakin bahwa itu bukan manusia. Dan ini ada lebih dari satu orang yang mengklaim ini ya. Sebenarnya kalau emang ternyata ini alien sighting gitu ya, kenapa heboh banget ya approach-nya maksudnya? Karena maksudnya they came in silent, aparatnya apa? Kan most people mikirnya kayak ini alien-alien, atau mungkinkah ini sebenarnya bukan alien, tapi maybe kayak lab created. Mungkin ada makhluk yang di-create di lab yang lepas, atau makhluk ancient yang gak diketahui gitu, semacam binatang atau apa yang lepas. Pertanyaan gue adalah whether ini alien atau enggak, kenapa dia di mall, itu yang jadi pertanyaan sih. Kalau gue kenapa semua nyalain sirine? Kan jadi heboh. Kalau ada sesuatu ini mesti lu operate diem-diem ya gitu. Saya ada lab creature escape gitu. Itu top secret negara. Makanya mereka mesti ngertinya camouflage gitu maksudnya. Enggak semua polisi mampir gitu kayak. Tapi sebenarnya gini loh, menurut gue ya, apakah alien ada atau enggak, it's remain to be seen menurut gue. Itu 50-50. Tapi penampakan-penampakan seperti ini dan klaim-klaim seperti ini jadi mengkecilkan sighting alien yang beneran. Oke. Karena ini kan jadi bercandaan akhirnya. Betul. Sebesar ini? Iya, maksud gue kayak yang mengklaim juga jadi dipotray as a crazy figure, lo ngerti? Ngerti. Sehingga saat nanti ada alien sighting yang beneran yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, kalau ini kan masih blur. Ya lo ngerti kan? Misalnya ada lalu nonton E.T. gitu kan kayaknya apa E.T. ke mall dan segala macam gitu juga ke mall belanja. Maksud gue tuh kasihan the real alien sighting yang emang beneran ada, tapi nanti orang yang akan menceritakan itu tuh sudah dianggap gila. Gue malah percaya konspirasinya gini, ada usaha untuk mengkerdilkan semua orang yang mengklaim bahwa alien ada. Sehingga begitu memang itu benar ada alien, masyarakat dan media langsung bisa dengan bercanda mengatakan, itu mah ini dia mah gila gitu. Dia teori konspirasi gitu. Jadi maksudnya ini divergennya kan. Ada yang lebih Sehingga kan akhirnya di beberapa dokumenter tentang alien ada yang udah tua banget
banget pilot yang memang dia terpercaya, kredibilitasnya ditanya, kenapa baru cerita sekarang Pak? Saya takut dibilang gila. Karena gue rasa memang ada usaha entah dari pemerintah atau dari apa untuk meridicule. Bisa aja ini benar. Iya, tapi kalau menurut aku ya malah ini salah satu yang gede menurut aku yang bikin orang bertanya gitu. Karena kalau misalkan yang biasa-biasa kan kayak itu apa tuh aneh gitu bilang alien, atau misalkan kayak ada specks in the sky bilang UFO gitu. Itu kayak menurut aku maybe dia cuma bukan lebih convincing yang apa yang lo cerita yang dari Pentagon yang kesalahan. Iya. Tapi menurut gue memang yang janggal adalah ada polisi sebanyak itu di tempat seramai ini, dan 4 orang yang ditangkap ini juga memang harus diakui banyak kejanggalan sih gitu. Tapi apakah ini alien atau apakah ini ada sesuatu yang lain, atau mungkin jangan-jangan memang ada mata-mata atau ada security, national security yang memang pihak otoritas tuh nggak mau masyarakat Amerika tuh tahu gitu. Discourse gitu ya. Iya, nggak tahu. Tapi memang janggal. Tapi kalau gue ngelihatnya, kenapa alien itu cenderung muncul di negara-negara maju ya? Di sini juga ada UFO sighting di Bandung. Iya kan? Kita bahas. Ada di sini ada, tapi kayak nggak viral gitu ya. Tapi kayaknya mungkin alien kalau muncul Kak di Indonesia dengan bentuk yang aneh, kita bilang dia siluman ya. Aduh, banget. Jangan-jangan selama ini sighting dan itu. Beneran, dia kan? Mungkin di tempat rehab lo itu Nah, si kecil itu Kak. Bener juga. 200 tahun itu. Bener juga. Jangan-jangan kita malah live among us. Jangan-jangan setengah dari cerita hantu kita itu penampakan alien sebenarnya. Lucu banget. Tapi karena kita tidak teredukasi untuk tahu itu alien, mungkin kita mengasumsi tuyul. Karena bentuknya bener kan, Nes? Bener lagi. Dia kecil, mata gede gitu kan. Terus lebih ngepet tuh berarti bisa ganti shifter gitu. Tapi memang gak akan pernah habis kalau kita berbicara mengenai alien, karena logika gue mengatakan dia gak ada, tapi hati gue pengen dia ada. Tapi dari galaksi sebanyak ini, you think that kita satu-satunya planet yang memiliki? Kalau itu gue akan bilang pasti ada. Tapi yang susah itu kan visitingnya itu kan. Itu dia. Visiting itu. Kalau di darat pasti ada lah. Ada yang pernah ilmuwan bilang bagus banget, dia bilang, lu tahu gak ada ikan di laut? Ada gitu. Tapi sampel yang kita ambil tuh baru segelas lu gituin di pantai. Jadi gak kelihatan ada ikannya kan. Iya. Kalau gue tuh percaya alien ada in terms bahwa dari galaksi sebenarnya dia ada, tapi apakah dia punya teknologi secanggih itu untuk across galaksi yang jutaan tahun cahaya, itu pertanyaannya. Bisa jadi alien yang ada tuh bahkan lebih downgrade dari kita loh. Bisa juga. Jadi. Nah, tapi gue percaya alien ada, tapi apakah inform yang kayak kepalanya gede, matanya begitu, terus ke Independence Day yang dia naik, terus ke White House gitu kayaknya sih itu Hollywood. Nah, tapi yang menarik juga ternyata Green Man yang dipotret Hollywood yang matanya begini itu dari kesaksian banyak orang. Iya. Jadi bukan Hollywood yang bikin, Hollywood mengadaptasi dari. Kakak pernah tahu Men in Black nggak? Yang sighting yang di hotel. Yang Men in Black yang berapa nih? Jadi ada orang, dia itu sempet bukan video atau dia pokoknya sempet telepon radio deh kalau nggak salah, bilang bahwa dia ngelihat ada kayak UFO, pokoknya aneh deh, ada seorang appearance-nya aneh. Atau dia ngomongin UFO-nya kalau nggak salah. Pokoknya dia lihat UFO, nggak lama dia didatengin ke hotelnya, hotel tempat dia bekerja kalau nggak salah. Nah itu ketangkep sama CCTV. Tapi ini udah lama banget videonya. Iya, gue tahu. Jadi Men in Black ini memang dari fenomena real. Oh, didatengin sama agen rahasia gitu. Wow. Ini nih. Jadi kalau misalkan dilihat, dia tuh size-nya jauh lebih besar dari orang biasa. Terus katanya dia sama sekali nggak ada eyebrows-nya, pokoknya nggak ada rambut, terus putih. Dan bahkan mereka nggak ngomong, kayak waktu di depan situ dia cuma ngeliatin aja orang yang di hotel itu. Nih. Gak berarti nggak ada hubungan sama film, jauh lah Men in Black. Enggak, bukan. Maksudnya Men in Black ini Men in Black ini dari situ karena ini sebenarnya udah jauh, bukan. Ini udah lama banget. Jadi dia size-nya tuh jauh lebih besar dari orang biasa. Terus katanya identical, bener-bener dua orang ini terlihat sama. Wow. Dan ini tuh video dulu viral banget. Pasti menurut gue kayaknya sih ada ya. Tapi kalau in contact itu gue juga. Tapi kan sightings juga katanya documented baru setelah penemuan si Oppenheimer ke tes itu kan. Dan nah ini dari Marvel. Tertarik untuk datang dan. Jadi ini teori konspirasi lagi, Nes. Tapi ini dari Marvel Universe yang menurut gue masuk akal juga. Dan ada juga beberapa ufologis yang mengatakan
mengatakan bahwa ini benar. Jadi ini kita berasumsi bahwa alien ini punya teknologi secanggih itu ya. Ya kalau misalnya dia datang, dia mesti lebih canggih daripada kita. Oke, satu. Mereka tuh punya do and don'ts bagaimana berinteraksi dengan spesies yang jauh di bawah mereka. Salah satunya adalah mereka tidak boleh interfere apabila memang spesies ini masih jauh, teknologinya belum menyampai benchmark tertentu. Karena kalau mereka interfere, ini akan mengubah path evolusi dan lain-lainnya. Jadi mereka nggak boleh interfere. Tapi saat kita sudah mulai menemukan bom nuklir dan uji coba tes bom nuklir meledak-meledak, buat beberapa ufologis dan dari Marvel Universe juga ada teori mengatakan bahwa itu adalah salah satu tanda bahwa manusia udah siap untuk berkempit secara galaksi karena kita sudah masuk ke benchmark teknologi tertentu. Makanya sighting UFO saat kita sudah mulai uji coba nuklir itu jauh lebih banyak dibanding dulu. Dan coba nanti ini kayaknya benar, semua sighting UFO itu pasti dekat dengan uji coba tes nuklir atau reaktor nuklir atau bandara atau apa. Karena kayak itu adalah sign kita ready, kita ready. Gitu, walaupun mungkin buat mereka kayak ini kita kan juga ada, maksudnya kita nge-treat sesama aja kayak misalnya ada pedalaman apa yang nggak pernah berinteraksi sama manusia, kan kita semua dilarang, nggak boleh. Kan ada yang lewat dari sungai karena takut dia bisa HBS dan sangat purba sekali. Maksudnya kita nge-treat sesamanya gitu, maksudnya dia begitu ada advancement yang kayak kok nih tiba-tiba dia udah di sini gitu ya, mau nggak mau. Bahkan ada lagi teori yang lebih gila lagi nih yang mengatakan lo tau Roswell dong. Semua orang pasti tau Roswell. Waktu Roswell tuh jatuh terus dibilang katanya air balloon, yang mana menurut gua konyol juga. Ini kan itu jatuh kan katanya air balloon kan katanya, balon udara atau balon cuaca or whatever gitu. Tapi begitu Roswell itu yang katanya pesawat alien jatuh, advancement kita secara teknologi itu langsung gila banget loh. Banyak abis itu kita banyak langsung nemu teknologi nano, kita langsung nemu segala macam. Yeah. Katanya menurut konspirasi itu dari pesawat yang jatuh itu orang Amerika itu bangkainya itu diambil, terus dipelajarin, makanya setelah itu teknologinya Amerika dibanding dengan teknologinya negara lain, itu naiknya langsung, rapidnya langsung tas. Menarik. Katanya sih begitu. Karena Roswell itu yang disepakati skeptis dan yang percaya UFO adalah ada yang ditutup-tutupi pemerintah Amerika. Tapi apakah itu UFO, di situ perdebatan. Tapi kan dari pemerintah juga udah mengakui bahwa sightings itu benar-benar ada dan apa gitu kan terakhir. Yang di pengadilan. Yang di pengadilan. Mereka mengakui itu ada, tapi nggak tahu apakah itu katanya perlu penelitian lebih lanjut katanya. Ya tapi memang alien ini kita lihat aja dalam 10 tahun atau 20 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Tapi mungkin menurut lo Nes, kalau alien make a contact, dia datang dalam damai atau datang dengan misi lain? Misi lah. Enggak, bukan damai sih. Menurut aku kayak mereka testing aja. They come here to see gitu. If they are real ya. Kadang tuh aku berpikiran ya, mungkin aja alien tuh bukan dari planet lain juga. It's just something yang kan kayak belum full Earth itu kita discover ya, apa aja gitu yang ada. Di Indonesia aja ada suku-suku pedalaman yang kita tahunya cuma based on legenda gitu. Kita kemarin baru bahas suku Mante. Yang kecil ya kan. Itu nggak pernah dilihat. Bahkan orang pertama yang ngomongnya suku Mante tuh bule. Yang menceritakan tentang suku Mante tuh bule. Tapi orang-orang taunya dari legenda kan. Ada yang bilang teori apa alien tuh juga kita doang yang keluar angkasa balik lagi, ternyata kayak film Disney apa tuh Buzz Lightyear yang animasinya. Nggak tahu gua. Itu kan dia kan dia yang film sendirian ya. Itu ceritanya pokoknya tim eksplorasi angkasa terjebak di sebuah planet, terus dia harus escape dari situ. Nah, setiap dia coba untuk keluar dan balik lagi, waktunya apa tuh istilahnya relatif. Di sini ya udah lebih 10 tahun. Jadi setiap attempt dia balik makin jauh gitu. Sementara jadi kayak lagi cerita pertama kali koloni di manusia udah tumbuh apa, dia balik dianya umurnya sama, kita ya udah makin tua gitu. Itu juga ada teori kayak gitu bahwa sightings yang kita lihat itu adalah kita yang dulu di masa lalu pernah apa balik lagi. Iya. Tapi ini fascinating sih maksud gua, dan kita lihat aja. Dan satu sih ini kenapa sighting alien ini selalu direkam dengan kamera jelek gitu. Dengan handphone yang udah sebagus sekarang gitu. Itu dia juga maksudnya. Coba tolong mungkin kita akan lebih aware kalau ada ngelihat something in the sky. Sama penampakan nggak? Iya kan? Kenapa penampakan tuh selalu kayak padahal kayak CCTV sekarang bagus-bagus banget ya. Tapi ini oke loh. Ini oke loh. Untuk yang lama banget ini oke banget loh. Yang ini yang mainin Black sih oke banget. Iya, jadi mungkin 10 tahun lagi kita lihat kalau masih burem-burem sih. Nah, itu kita. Kayak 4080p udah gak usah diterima deh. 480p udah. 4080p out. Sekarang masih 288.
144 kadang-kadang. Aduh 144 mah sighting kagak dapet, sakit mata iya. Kadang kita dikirimin kan video, Kak lihat Kak kemarin kita nih lagi kumpul pramuka, terus ada ini kita ngeliatnya apa ini gitu ke kotak-kotak, kok videonya gini. Begitu TikTok kan clear ya, bagus ya. Kayaknya itu yang TikTok kan kayaknya sih itu yang horor resolusi HP Anda. Karena dengan resolusi itu apapun terlihat horor ya, karena kok ini penampakan. Tapi masih tentang si yang Miami itu, jadi kayak di salah satu akun X namanya @mattfrenchart, akunnya itu sekarang disuspend. Tapi dia sempat ngunggah video yang nunjukin kayak di video yang tadi kita tonton itu ada semacam makhluk, tapi nggak jelas juga. Coba kita lihat. Kalau ditaruh di X ya disuspend lah. Kenapa tapi? Ada invisible hands yang lihat. Sorry, sebelum kita lihat, apa kepentingannya menurut lo Nes dan Dri? Kenapa pemerintah nggak pengen kita tahu ada alien? Ya kalau Roswell aja dapat advancement daripada gitu-gitu, menurut gua I would. Kalau gua rich, gua akan. Informasi itu kan power ya. Iya. Bener sih. Dan masih histeria juga kayaknya, orang takut deh kalau misalkan. Jadi kontrol lagi yang kayak saya bisa ngeramal hasil bola ini. Udah di sini aja diem kayak lu mau apa? Gue tuh gak akan bagi-bagi, why? Wow, oke kita lihat di bagian mana ya? Ini? Itu. Oh. Ini? Iya. Nah dia zoomnya kemana sih? Ya Allah. Ini? Enggak sih, itu orang sih jalan. Iya gak sih? Iya, di mana nih? Yang mana? Iya, itu kayak 3 orang jalan. Mungkin dia ngeliatnya dari angle yang kayak kelihatannya seakan itu satu being gitu ya. Iya, ini 3 orang jalan. Nah, itu 3 orang jalan. Tetap yang ini yang bikin kita janggal adalah polisi sebanyak ini. Iya. Terlalu overkill, kayaknya nggak mungkin. Ya atau mungkin teroris. Iya, dia benar. nutupin teroris. Atau sebenarnya dia pikir ini kasusnya lebih besar daripada what it is. Mungkin mereka pertama kali bilang ada terrorism attack or something. Mereka datengin orang ternyata cuma anak-anak doang. Bisa jadi. Toh kan pada akhirnya ada juga yang ditangkap ya. Tapi intinya adalah disangka teroris sering lah. Waduh, itu. Siapa? Enggak, maksudnya kan ya nggak tahu ya negara dengan pro-gun seperti itu. Betul. Iya juga, tapi memang janggal dan menurut gua culture meridicule orang yang pernah melihat penampakan alien itu berdampak buruk untuk the real sighting itself menurut gua. Sama yang kayak nggak percaya COVID gitu kan. Banyak teori yang kayak kan sebenarnya big plague kayak gini tuh 100 tahun sekali kan. Kayak udah ada gitu. Sebelumnya di 1020 ya. Itu apa gitu. Oh iya, Black Death yang paling. Iya, maksudnya kayak setiap 100 tahun tuh ada virus-virus kayak gini, pandemi. Dan orang-orang bilang kayak yang ini memang udah di plan gitu. Iya, ada yang bilang. Ya. Tapi ngomongin tentang itu kan berarti kan kayak para miliarder ini tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya kan ada yang bilang dengan uang datanglah privilege. Nah, dan kadang privilege-nya itu adalah info A1 yang mereka tahu duluan sebelum rakyat jelata yang tahu. Benar. Dan apa nih yang lagi viral? Ngomong tentang orang kaya Kak, the trend right now is that banyak banget miliarder yang lagi bikin bunker. Ini tuh kemarin sempat ramai banget ketika orang-orang tahu bahwa Mark Zuckerberg bikin bunker di Hawaii. Tapi ternyata begitu ditelusuri, ternyata Mark Zuckerberg bukan satu-satunya. Ada beberapa orang-orang kaya lainnya yang bikin bangunan-bangunan bawah tanah. Dia biar nggak diserbu orang tua yang itu aja kali, yang kemarin habis disidang. Waduh. Makanya dia bikin bunker. Tapi dia bikinnya komplek rumah yang sangat mewah seluas 1.400 hektar di Pulau Hawaii. Rumah ini terdiri dari 30 kamar tidur, 30 kamar mandi, serta sebuah area hutan yang dilengkapi dengan 11 rumah pohon yang terkoneksi dengan jembatan tali. Ini sih bukan bunker ya, dia bikin komplek ini. Tapi ruangan-ruangan yang dibangun itu berlapis-lapis beton dan dirancang seperti bunker dan ruang berlindung dari ledakan. Wow. Tapi di bunkernya guys ada gym, kolam renang, sauna, bak mandi air panas, kolam air dingin, bahkan lapangan tenis. Ya kalau emang mau lama sih harus betah ya. Akan sangat sulit dong kalau bunker kayak Perang Dunia Kedua gitu ya, cuma makanan kaleng doang dan ini. Iya kaya gitu. Ini dia udah ada chefnya gitu mungkin ya. Iya. Mungkin ini kalau cuma Mark Zuckerberg, mungkin kita cuma beranggapan ini ya obsesi aneh orang kaya aja. Masalahnya banyak, bukan cuma dia ya. Bukan cuma dia. Tapi bukan pergaulan orang kaya gitu ya. Kalau gue punya, gue mau punya gitu kan. Oke. Tinggal Bali. Gue juga deh gitu. Gue mencoba arisan aja kayak. Aduh lucu banget. Gue mencoba untuk menjadi
memahami pola pikir orang kaya ya. Orang kaya jangankan bunker nih, mereka bisa loh nyewa satu petak pemakaman yang harganya 5M atau 6M yang bahkan mereka belum meninggal gitu. Betul. Kayak mereka terlalu punya banyak waktu luang dan terlalu banyak uangnya sehingga mungkin mereka what next nih. Ya. Iya. Dan buat para orang kaya, nextnya itu hidup selamanya nggak sih? Itu yang mereka ngincer nggak sih? Maksudnya, Lo tau gak sih? Bahkan ada beberapa orang kaya yang pengen kalau dia mati nanti badannya dibekuin gitu. siapa tahu nanti Kayak Walt bisa Disney. Ya, Walt Disney itu bener ya? Katanya. Dulu juga Michael Jackson tidur di hydrogen chamber orang apa gitu, to preserve youth gitu-gitu ada. Walt Disney mau ngapain lagi tuh tadi? Ya, Walt Disney itu ada teori konspirasinya bahwa dia itu di frozen gitu kan. Nah, itu tuh teori konspirasi yang lumayan populer waktu itu, kayak orang-orang mikir kayak Walt Disney tuh belum mati. Jadi sebelum right before he died, dia tuh di frozen gitu. Ya, para saya bangun lihat Little Mermaid nggak seperti yang dia dulu ciptain. Nah, tapi begitu. Tapi Kak, teori konspirasinya adalah that's why they created the movie Frozen, biar nutupin teori konspirasi itu. Jadi begitu dicari Walt Disney Frozen, yang keluar si Elsa dan Anna. Wow. Bukan teori konspirasi bahwa he's frozen in ice. Oh, jadi kalau di Google udah ketumpuk-tumpuk gitu ya? Sukses lagi. Sukses banget ya kan? Balik lagi ke Mark Zuckerberg. Iya, Mark Zuckerberg ini pembangunan rumahnya juga dirahasiakan. Setiap orang yang bekerja harus menandatangani kesepakatan non-disclosure agreement, dan para pekerja dilarang untuk memberitahu atau mengambil gambar tentang proyek tersebut ke siapapun. This is like Michael Jackson Neverland ya? Nah, dan gak hanya Mark Zuckerberg, baru-baru ini pengusaha kesehatan Frank van der Sloot juga membeli sebuah peternakan seluas 2.000 hektar di selatan rumahnya Mark Zuckerberg. Pendiri PayPal, Peter Thiel, juga menunggu izin pembangunan bunkernya yang terletak di Selandia Baru. CEO OpenAI, Sam Altman, juga pernah keceplosan bahwa dia sama Peter Thiel itu punya kesepakatan. Jika dunia ini kiamat, mereka akan tinggal di salah satu propertinya Peter Thiel di Selandia Baru. Pendiri Google Larry Page, miliarder Amazon Jeff Bezos, dan tunangannya juga diketahui akan tinggal di Selandia Baru. Tapi ini kan menghadapi kiamat ya. Menurut gua kiamatnya versi mereka tuh perang nuklir kayaknya. Iya. Mungkin. I think so. Melihat banyak sekali negara-negara yang udah punya nuklir sekarang dan ya perang nuklir memang. Sebenarnya di Oppenheimer kan dijelasin kan bahwa di situ ada spy dari mana dan apa, tadi kan formula itu secret kan, nggak boleh dilepas kan. Terus diambil sampai ada salah satu buah Uni Soviet, hilang Uni kan. Soviet. Hilang. Terus ya mungkin with the global tension Rusia, Cina, Amerika sekarang ya, Israel, Palestina. Tapi gue mau nanya deh, Nes, kalau lo punya uang sebanyak mereka, lo akan melakukan hal yang sama nggak? Iya lagi. Gue juga akan melakukan hal yang sama sih. Just in case aja, just in case. Kalau ternyata tidak terjadi kan juga bisa gue jadiin museum. Yang jelas nggak mungkin ngajak-ngajak orang lain aja. Maksudnya kalau nggak ganggu juga ya, maksudnya kayak nggak ganggu keuangan kita, kayak we have the time, why not have a bunker? Tapi ini memang akhirnya sekali lagi menunjukkan kepada kita semua bahwa inilah privilege yang bisa kita nikmati kalau kita punya uang lebih sih memang. Bener. Tapi pertanyaan tetap kenapa sekarang? Mungkin karena si global tension itu kali ya. Ya mungkin itu paling deket sih. Karena sekarang tuh terlalu banyak informasi juga mungkin. Benar. Pokoknya kalau Instagram kan lebih pro Israel kan, maksudnya banyak berita yang disampaikan. Terus TikTok lebih rame lah Palestina. Jadi tension Cina Amerikanya juga di TikTok lebih rame kan. Gue kemarin baru melihat ada rencana Thailand mau kebelah negaranya jadi sungai sepanjang 100 kilo. Dia bisa jadi hub dari Cina, langsung turun ke cross, dia bisa ngelewatin tanpa harus passing Singapura. Karena dan Singapura itu ini kan, make sense, kan maksudnya- Singapura ini kan proksinya US. Dan yang bikin influence US tuh powerful Di Southeast Asia karena Singapura. Nah, jadi itu pengen dimatiin sama Thailand. Makanya dia mau bikin jadi dia bisa langsung dengan dia bekerja sama China. Jadi nanti orang nggak perlu turun lagi ke Selat Malaka, dia bisa langsung lewat atas. Nah, tapi menurut gua kalau lo kaya banget dan lo tahu informasi ini, ya gua juga bikin bunker sih. Iya. Benar sih. Tapi kayak perang nggak berhenti deh. Mana udah pada saling ngancem-ngancem juga kan sama kayak, Iya. oh kita punya nuclear power juga, nuclear plant kita ini ada, ini Betul. lalala. Betul. Ya, if you're super rich, I guess it makes sense. Ya yang bisa kita lakukan ya nggak ada sih ya. Kita tuh masih statistik ya jatuhnya. Di sejarah Tapi tuh kalau kita klip ini tidak tayang berarti tiba-tiba hilang dari tiba-tiba di flag. Iya. Tapi memang di Amerika sendiri dengan versi yang lebih kecil banyak kok yang mereka disebutin doomsday prepper gitu. Jadi mereka banyak kok citizen yang nggak sekaya Mark Zuckerberg yang memang bikin bunker seadanya. Mereka menimbun bahan makanan, mereka menimbun amunisi, mereka beli senjata untuk bersiap-siap tentang apapun yang akan terjadi. Dengan versi kiamat yang berbeda-beda. Oh, serem ngeliatnya. Sini aja. audio ya. Dengan versi yang berbeda-beda. Ada yang bilang katanya nanti plague, ada yang bilang katanya perang nuklir, ada yang bilang ekonomi bakal kolaps, dan yang lain-lain sih menurut gue.
Aku nggak tahu ya, kalau misalkan aku emang orang yang pesimis aja, tapi I feel like I don't wanna live through. Iya, gua kayaknya aku nggak kuat deh melewati. Kalau ada doomsday gue pengen yang awal-awal. Gue nggak pengen yang kayak 6 bulan masih ada yang tersisa kayak break lain di mana kan? Gue pengen yang awal aja. Sama banget Kak, sama. That's how I think. Kayak aku setiap nonton film-film post-apocalyptic movies, aku tuh kayak I can't. I would rather die. Mau lari dari AI yang dia bikin sendiri tuh, biar dia gak dibunuh. Iya, ngapain gitu? Kayak I don't wanna be the oldest person in the world. I don't wanna be the Lo tau gak Nes, yang survive paling more. serem tuh apa? Kan gue kan suka nonton film-film tentang dokumenter yang menunjukkan udah seberapa parah sih kerusakan alam di bumi. Inti dari semua dokumenter itu kan kayak udah terlambat. Basically kan semua udah terlambat kan. Sehingga akhirnya gue udah sampai di kesimpulan bahwa sooner or later kita akan menghadapi extinction. Pasti, itu udah pasti. Cuman gue cuma berharap not in my watch gitu. Jangan di zaman gue kalau memang itu harus terjadi gitu. Jalan lewat gitu. Jadi kita cuma jadi statistik yang merusak saja. Karena menurut gue nggak merasa ada solusinya apa gitu. Kepentingan dunia tuh terlalu besar untuk sadar bahwa di saat yang bersamaan ozon tuh juga lagi bolong. Betul. Jangan-jangan balik lagi ke teori pertama. Dulu civilization yang sebelumnya juga menghadapi masalah yang sama. Sampai akhirnya ada ekologi disaster yang itu Ice Age. Dan akhirnya itu semua ke wipe out. Terus akhirnya bumi kan punya kemampuan untuk merestart dirinya kan sebagai organisme yang cerdas kan. Ke restart nanti orang-orang yang survive itu balik lagi ke zaman batu. Jadi kalau kita ke wipe out, si suku apa nanti yang tadi kecil tuh, nah dia ngambil alih, he'll be the next generation of human gitu. Bisa jadi. Terus nanti tiba-tiba dia ngelihat misalnya ini jadi reruntuhan ya Nes ya, dia ngelihat ada kamera nih, wah zaman ribuan tahun yang lalu nih ada teknologi yang kita tidak paham gitu. Ada tape gitu ya, kayak kesisa ini apa gitu masuk museum. Bener, dia pasti akan ngelihat ini nih, kalau nanti ini udah jadi reruntuhan ya, mereka ngelihat ini kayak mereka akan berasumsi, wah mereka dulu punya kekuatan gaib bisa menggunakan. Ini gak sih robots di Netflix ya, serial animasi, ada beberapa robot AI yang dia survive, manusia udah gak ada, terus dia tuh jalan lah, jadi ada robot-robotnya pun beda generasi. Terus dia ketemu lapangan basket yang udah hancur, ada ring, ada bola. Nih katanya dulu manusia tuh kumpul buat nonton ini gitu, apa yang menarik dari ini, semua pada liatin gitu bola. Terus bolanya di dribble gak bisa, gak mantul apa, jadi dia juga try to figure out apa yang kita lakuin kemarin. And it will restart, kayak that's how they find physics and everything. Iya, menurut gua pada akhirnya siklusnya akan kayak gitu. Makanya tadi Adri bilang kan civilization akan nyampe di peaknya, sampai nanti peaknya ini akan menghancurkan dirinya sendiri, terus nanti restart lagi tuh, turun lagi dari bawah tuh. Terus nanti naik lagi, begitu-begitu aja terus gitu. Kayak kita we never found out kayak how they made Borobudur bahkan kayak things like betul. that. Of course. Atau piramida. Maybe they were at that level, tapi habis itu ke wipe out dan restart lagi. Dan kalaupun itu harus terjadi, ya jangan di zaman kita lah. Kalau gue sih cuma berharap itu. Lu malah pengen yang mati duluan? Jangan dong. Kalau bisa kita udah hidup tua dan puas, baru setelah itu. Pokoknya aku nggak mau melewatinya kan ketika it happens, ketika orang lain budak apa gitu-gitu. Gue mau jadi yang diburu buat percontohan tuh kayak kalau kalian nggak potret, gue udah di situ aja. I tribute I volunteer as tribute. Iya sumpah, aku tuh kadang-kadang kayak mikir kan, maksudnya suku-suku ini nih yang di dalam they're self sufficient kan, mereka tahu gitu gimana caranya makan dari hutan dan lain-lain. Kemarin tuh aku naik pesawat lagi turbulence banget, terus di atas laut nih kan aku lihat kan, terus aku mikir kalau ini aku jatuh, aku survive, aku udah mikir deh kalau misalkan aku jatuh aku harus keluar dari pesawat sebelum dia crash karena itu bakal meledak. Tapi kalau aku survive di tengah laut, I would kill myself. Gue juga bisa sih. Bisa. Jadi pilihannya cuma lo mau meledak atau mau meninggal di tengah laut. Kan? Yang dua mending ikut yang meledak lah. Di laut kayak berapa hari lapar gitu. Astaga. Ya, ini akan terdengar sangat gloomy ya, tapi memang ya menurut informasi yang ada sekarang, terlepas itu betul atau tidak, arahnya sih memang ke sana. Dan bahkan kayak ini nih yang sebenarnya bagian ketiga dari video ini ya, itu bahwa para miliarder, kalau misalkan kalian cari sekarang udah pada menjual saham-saham besar mereka. Bahkan saham yang nggak pernah dijual selama 15 tahun tuh sudah mulai dijual-jual. Apa artinya? People say that kayak berarti sesuatu besar yang akan terjadi, tapi kita nggak tahu aja apa gitu. Orang-orang yang kaya yang tahu karena mereka punya informasi ini. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Jadi depresi. Ya karena memang ini ada makanya kan akhirnya jadi relate kan saat orang ada peribahasa yang bilang ignorance is bliss. Betul. Karena
Ya, Bliss kalau mungkin Nggak tahu. orang Nggak datang tahu, ke sini nggak dengan niat konspirasi apa nih dan menutup video ini dengan aduh gimana nih ya. Akhir videonya keren. Even kalau gue miliarder pun kayaknya ngedesain bunker tuh juga hassle banget gitu, capek. I would die. Take me. Apa sih gunanya gitu? Ini pengen ada library, cuma kita berdua juga. Bosan nanti kita bunuh-bunuhan. Iya. Aduh lucu banget. Nggak bisa Tapi sih. ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan Tapi sih yang nggak. punya Google juga bikin kok gitu. Ya udah deh bikin. Iya. Kecuali mereka bikin bunker dan semuanya connected gitu. Jadi mereka bisa tetanggaan. Oke kak, tapi even that is so depressing. Ya, depressing Kakak lah. cuma punya 15 orang gitu di grup. You don't know what's going on in the world. Gak ada orang bikin TikTok viral. Gue juga gak ngerti sih, kayak dia udah jual saham ke PayPal kan banyak jual kayak. Terus dia dapat cash. Buat apa cashnya, orang gak bisa buat apa-apa kok. Iya. Dia mau bikin farm nih ya, just to survive gitu loh. They don't live anymore karena mereka udah ekspektasi kehidupan tuh berbeda banget. Dan lo bayangin nggak kalau mereka misalnya karena perang nuklir di atas tuh ada fallout radiasi yang gila banget. Jadi dia tuh untuk ngelihat matahari sunset or sunrise tuh harus pakai layar gitu. Jadi dia duduk gitu pakai layar kalau ini sunset. Iya. Yang kaya-kaya juga ini mau mending kita mati juga. Kemarin ikutan batch-nya kemarin. Makanya Adri tuh punya sebuah opini yang menurut gua bagus banget. Dia bilang umur kepanjangan juga nggak enak ya sebenarnya. Iya, Iya. I agree. Kita harus mati di waktu yang pas gitu. Menurut Nggak aku kepanjangan, juga. nggak kependekan, pas gitu. Bahkan kan ada film-film tau gak sih yang kayak oh they live forever gitu, mereka makhluk yang punya power buat hidup selamanya gitu. You have to watch your friends die, your kids die, and things like that. Kayak throughout your life it's so depressing. What if you like an era so much terus kayak okay this one has passed. Iya. Ya benar. Jadi ya mudah-mudahan ini cuman hobinya orang kaya kayak pada masanya ikan koi lagi mahal-mahalnya terus orang kaya pada beli. Mudah-mudahan sih cuman itu aja ya, kayak cuman tren yang akan pass setelah kayak ya Atau tren orang kaya. another venture lah, maksudnya ternyata bangun klaster bawah tanah mungkin terus mereka bisa make money out of it lagi Oh, gitu. Maksudnya, experience buat lo orang-orang baca miskin. Superman gak sih? Jadi Lex Luthor tuh kan dia selalu percaya bahwa the truest asset itu adalah land. Jadi bagaimana lu memaksimas land itu, dan uang tuh cuma di situ yang real sebetulnya. So, Iya. ya mungkin aja dia gali-gali kayak, oh ya bisa ya gini. Karena Jakarta masih bisa 5 juta lagi kalau di bawah. Oh iya, bisa jadi. But you never know, maybe it is doomsday. Betul. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba kalian komen di bawah. Apakah kalian percaya bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi dengan maksudnya landscape economic problems yang ada juga, dan juga tension globally dengan perang-perang yang dimulai dan juga konflik-konflik yang ada saat ini? Apakah itu yang membuat para miliarder ini memutuskan inilah waktunya untuk bersiap-siap untuk doomsday? Dan kalau misalnya kalian belum tonton Leave the World Behind, abis itu balik ke sini. What do you think of the movie? Terima kasih loh. Terima kasih loh. Kita yang makasih loh. Coki sudah main-main ke studio Neror. Dan gue cuma pengen bilang konspirasi yang bagus adalah konspirasi yang menghibur dan kind of make you depressed, a little bit depressed. A little bit. Tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Ini cuma hiburan, belum tentu terlalu. Betul. Tapi Kakak ada juga kemungkinan. ada pasti. Kakak ada last message. Oh nggak ada, maksudnya pelajari aja apa yang bisa lu pelajarin. Tapi kalau udah terlalu bikin depresi mendingan ditinggalin ya. Iya, cari yang Hidup yang happy bahagia aja. tuh hidup yang nggak tahu banyak kok gitu. Jangan lupa subscribe ke channel langsung MLI aja. Ya emang aja. Dan Terima kasih. channel ini karena masa baru untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Oh my god. Kamu mau ikutan gak? Apa nih? Nggak seriusan ini. Ini adalah ritual. Udah gak usah. Saya jujur ya, daripada hantu saya lebih takut sama ini. Nah, ini sengaja aku taruh sini. Ini meninggalkan trauma yang cukup mendalam. Iya. Bahkan gelang saya pun mirip borgol nih. Terus seperti, kok dia udah pakai gini gitu gelang. Tika, kamu sengaja ya ini taruh depan Kak Coki. Dan dari blockingan cuma ditaruh di depan gue loh. Tadi tuh sambil nanya, kayak ini taruh aja meja. It's okay, tapi ini lucu banget. Karena ini ceritanya interrogation room. Oh, interrogation. Padahal nggak gini ya kan interrogation room. Iya. Anyways, ini mestinya neror loh. Oke, Oh iya, neror.